Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz? Orang bersedekah tapi inginnya mau dipuji-puji orang, itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, itu yang tadi kita bahas. Bagaimana orang yang bersedekah ingin dipuji-puji. Nah, ya, itu yang kita bahas. Ya, berarti ada indikasi atau ada kesalahan. Karena orang yang ikhlas cirinya satu, Pak. Orang yang ikhlas cirinya dia tidak peduli terhadap manusia. Mau dipuji, mau tidak, tetap melaksanakan amalannya. Sebagian orang, contohnya ini penyakitnya para muhsinin ya. Kalau nggak dipuji, mandek sedekahnya, ya sudah, atau donaturnya, donasinya nggak bakal berjalan. Kenapa? Sudah nggak disebut-sebut ketika di mimbar Jumat, misal namanya kok nggak ada atau nggak ditulis, akhirnya mandek. Nah, berarti walaupun kita tidak menuduh dia riya, tapi kita khawatir. Ya, khawatir yang seperti ini. Karena orang yang ikhlas hanya berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Nah, Nah, ya tadi telah kita sebutkan ikhlas memang sulit. Artinya butuh yang namanya mujahadah, yakni perjuangan. Ya, bahkan kata sebagian ulama, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Tidak ada perkara yang lebih sulit bagiku kecuali masalah niat. Karena dia cepat berubah. Cepat berubah yang tadinya ikhlas bisa jadi riya. Pengen dipuji karena sifat awalnya manusia senang dipuji, kan? Makanya kalau mau jadi penjilat itu gampang. Puji orang, angkat sampai dia terbang, keluar tuh hulusnya keluar, royalnya keluar. Oh, itu mau apa? Mau sampai ini anak kasih. Kenapa? Sering dipuji-puji terus diangkat, ya. Donaturnya keluar, donasinya, hulusnya keluar. Oh, ente mau apa? Mau masjid mau 2 lantai, nih, makasih. Kenapa? Sering diangkat. Nah, itu hobi, sifat awal manusia suka dipuji. Ya, oleh karenanya maka orang yang ikhlas harus berani dia memiliki mental mau dipuji atau tidak, saya harus melaksanakannya karena kita bukan tujuannya adalah manusia. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang ikhlas ingin dinilai oleh Allah, bukan dinilai oleh manusia. Terus apa tipsnya tadi setelah kita sebutkan ada 7 termasuk tipsnya? Tips berikutnya adalah perbanyak puasa. Karena puasa akan melatih diri untuk ikhlas. Karena antum di masjid bisa riya, Pak. Bisa riya, bisa akhlaknya beda, tapi di rumah lain. Tapi orang yang puasa, mau di masjid, mau di kantor, mau di rumah, mau di kamar, Anda nggak boleh makan dan minum. Kenapa? Ada Allah yang mengawasi. Jadi sulit orang yang puasa riya itu sulit. Ya, dia terbiasa. Kenapa dia nggak berani makan di kamar? Karena ada Allah. Ini akan melatih yang namanya keikhlasan. Dan banyak sekali ya sering mempelajari biografi para ulama, ya, para sahabat yang mana mereka terdepan dalam masalah keikhlasan. Dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar jangan sampai amalan kita hancur karena riya. Ada satu doa yang diajarkan pertama oleh Nabi SAW, yang kedua oleh Umar bin Khattab. Nabi SAW berdoa tentang kesyirikan dan riya, sum'ah, syirik kecil. Ya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku berlindung dari kesyirikan yang aku tidak sadari. Seperti syirik tersembunyi, riya, sum'ah. Kemudian Umar bin Khattab juga berdoa, Allahumma ja'al amali kullahu shalihan waj'alhu liwajhika khalishan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku saleh, diterima olehmu ya Allah, sesuai dengan sunnah Nabi SAW.
Waj'alhu liwajhika khalishan. Jadikanlah itu ikhlas, mengharap pahala darimu. Dan jangan engkau jadikan amalanku ini saya berikan kepada orang lain. Caper sama orang lain. Ya rugi. Antum sholat, datang dari rumah, ya sudah berwudu apa, tapi dikasih orang lain. Ya rugi. Ini diantara doa Umar bin Khattab. Ada lagi? Sudah? Cukup ya? Kita cukupkan, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.